Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Filda Fakrana dengan NPM 221063125585. Di sini saya dari kelompok 12 dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi program Java dan struktur data yaitu sorting, searching, dan rekursif yang diimplementasikan dalam program sederhana rumah sakit. Program sederhana rumah sakit yang kami buat di sini merupakan program sederhana untuk mengelola data pasien, informasi dokter spesialis, dan pemesanan kamar. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari urutan yang pertama atau case yang pertama. Di yang pertama ini kita memakai fungsi get price atau string room yang digunakan untuk mendapatkan harga kamar berdasarkan tipe kamarnya. Fungsi ini akan mengembalikan harga kamar berdasarkan tipe kamar yang diberikan sebagai parameter. Selanjutnya ada fungsi mainString (CQR) adalah fungsi utama yang akan dijalankan saat program dijalankan. Fungsi ini akan membuat objek scanner untuk menerima input dari pengguna atau user dan kemudian memanggil fungsi start program scanner start. Selanjutnya ada fungsi start program scanner input. Di sini fungsi utama yang mengatur alur program. Pada awalnya, variabel kembali diinisialisasi dengan nilai Y yang akan digunakan untuk mengontrol apakah pengguna ingin kembali ke menu utama setelah operasi selesai atau kemudian di sini kami memakai array list untuk mengisikan beberapa nama dokter, dan di dalamnya menggunakan loop while program akan menampilkan menu utama dan meminta user untuk memasukkan pilihan berdasarkan pilihan yang dimasukkan. Program yang akan dimasukkan atau dijalankan blok kode yang sesuai. Jika user memilih menu yang pertama, program akan meminta pengguna untuk memasukkan identitas pasien seperti nama pasien, golongan darah, tinggi badan, dan berat badan. Setelah itu, program akan menampilkan informasi identitas yang dimasukkan dan memberikan saran dokter spesialis berdasarkan keluhan yang dirasakan. Baik, masuk di case 1 di sini. Program akan menampilkan menu utama dengan pilihan yang tersedia. Pengguna juga akan diminta untuk memasukkan pilihan menu dengan memasukkan angka yang sesuai. Jika pengguna memilih pilihan menu nomor 1, program akan diminta atau akan meminta pengguna untuk memasukkan identitas pasien seperti nama, golongan darah, tinggi badan, dan berat badan. Setelah pengguna memasukkan identitas pasien dan sebagainya, program akan menampilkan opsi untuk memilih keluhan yang dirasakan oleh pasien. Dan setelah memasukkan semua identitas, di sini juga user akan diminta untuk memilih lagi apakah untuk lanjut ke konsultasi ke dokter spesialis yang sedang dirasakan keluhannya atau tidak. Jika tidak, memilih case nomor 4 untuk keluar atau berhenti di case yang pertama untuk identitas saja. Dan selanjutnya, pilih menu T untuk tidak kembali ke menu awal. Program akan kembali ke menu utama jika user mengetikkan huruf Y. Proses tersebut akan berulang selama pengguna memilih untuk tetap berada di program dengan memilih pilihan menu yang sesuai. Baik, di sini saya akan mencoba merunning program tersebut. Setelah kita running, di sini akan keluar menu utama rumah sakit Husada dan beberapa menu pilihan. Kita memilih nomor 1. Di sini akan keluar untuk user mengisikan identitas pasien di bawah. Di sini untuk
nama, golongan darah, dan alamat dan sebagainya, bebas saja untuk mengisinya. Setelah user memasukkan semua data pasien, di sini pas kita enter keluar lagi keluhan yang kita rasakan. Di sini kita memilih lagi bebas sesuai keluhan yang kita rasakan. Setelah kita pencet enter lagi, di sini akan keluar identitas dan keluhan yang dirasakan. Lalu setelah di enter, kita akan ke menu utama lagi dan akan memilih nomor 4, yaitu batal atau keluar. Dan setelah di enter, di sini kita keluar output terima kasih telah menggunakan layanan kami, dan di sini kita memilih huruf T agar tidak kembali ke menu utama. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Amanda dengan NPM 22106312501004. Jadi, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang case 2, lanjutan dari penjelasan yang telah diberikan oleh Indira. Yang pertama, sistem Outprint LN ini digunakan untuk mencetak garis pemisah sebagai bagian dari tampilan. Ini untuk mencetak judul pilih dokter spesialis dengan indentasi. Selanjutnya ini untuk mencetak pilihan 1 yaitu spesialis organ dalam, pilihan 2 spesialis saraf, pilihan 3 spesialis tulang. Selanjutnya ini untuk memperlihatkan cari dokter dan diminta untuk memasukkan nama dan menunggu input pengguna. String keyword sama dengan input.next ini membaca input pengguna atau kata kunci dan menyimpannya dalam variabel keyword. Boolean font sama dengan false ini Boolean mendeklarasikan variabel font dengan nilai awal false. For string dokter, memulai iterasi melalui setiap elemen dalam array dokter dengan menggunakan variabel dokter. Selanjutnya, if ini digunakan untuk memeriksa apakah kata kunci dalam huruf kecil ada dalam nama dokter saat ini dalam huruf kecil. Sistem Outprint LN dokter ini mencetak nama dokter jika ada kecocokan dengan kata kunci. Font sama dengan true, mengubah nilai font menjadi true jika ada kecocokan ditemukan. If font memeriksa jika tidak ada dokter yang ditemukan. Sistem Outprint LN dokter tidak ditemukan ini mencetak pesan dokter tidak ditemukan jika tidak ada dokter yang cocok dengan kata kunci. Selanjutnya, sistem Outprint ini memasukkan info dokter spesialis pilihan Anda. Menampilkan pesan masukkan info dokter spesialis yang kita pilih dan menunggu input pengguna. DS sama dengan input the next in ini membaca input pengguna sebagai angka dan menyimpannya dalam variabel DS. If DS sama dengan 1, memeriksa jika nilai DS sama dengan 1. Dan di sini untuk mencetak
judul daftar dokter spesialis organ dalam dengan indentasi. Ini di sini diberikan untuk mencetak informasi dokter spesialis organ dalam yang termasuk nama, jadwal, dan nomor telepon. Selanjutnya, if DS sama dengan 2 ini memeriksa jika nilai DS sama dengan 2. Ini untuk mencetak judul daftar dokter spesialis saraf dan mencetak informasi dokter termasuk nama, waktu praktek, dan nomor telepon. If DS sama dengan 3 ini memeriksa jika nilai DS sama dengan 3. Ini untuk menampilkan judul daftar dokter spesialis tulang. Dan di sini sudah ditampilkan nama dokter, waktu praktek, dan nomor telepon dokter spesialis tulang. Dan break ini menghentikan eksekusi pernyataan switch dan keluar dari perulangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam output. Di sini kita memilih 2 karena info dokter spesialis. Kita di sini diminta untuk memasukkan nama dokter. Misalnya kita memasukkan nama Widya. Dan di sini terdapat dokter ditemukan. Kalau seandainya kita menuliskan nama dokter tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan bahwa dokter tidak ditemukan. Setelah itu kita diminta untuk memilih nomor dokter spesialis yang ingin dilihat informasinya. Kita akan melihat 1 dan program selesai. Berdasarkan pilihan user, program akan menampilkan informasi tentang dokter yang dipilih, termasuk waktu praktek dan nomor telepon. Perkenalkan, nama saya Rangga Surya Fitra dengan NPM 2210631250094. Sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang proyek yang kami buat. Ini ada case 3. Case 3 ini tentang pilihan tipe kamar yang ada di rumah sakit. Sini kita menggunakan sistem outprint untuk menampilkan pilih tipe kamar yang Anda inginkan. Nantinya user diarahkan untuk memilih salah satu dari sini, yaitu kamar VVIP 1, VVIP 2, VIP 1, VIP 2, General 1, dan General 2. Nah, di sini ada if. Nah, jika user memilih kamar 1, nantinya user akan ditanyakan identitas seperti nama, terus akan ditanyakan lagi berapa hari user itu akan dirawat di kamar tersebut. Nah, sini sudah ditampilkan harga dari kamarnya, yaitu misalkan VIP 1 tuh 2.500.000 per hari. Jadi misalkan user menginap beberapa hari, itu akan dikalikan di sini. Selanjutnya, kamar 2 juga sama seperti kamar 1. Nanti diarahkan untuk mengisi nama,
lalu berapa hari user dirawat. Ini akan ada keterangan di sini. Misalkan namanya Rangga, Rangga telah memilih kamar VVIP. Nah, harga kamarnya itu 2.500.000 per hari. Terus kamar 4 juga sama, kamar 3 juga tadi di atas sama. Yang membedakan dari ini semua itu hanya harganya ya. Nah, sini ada collection sortnya. Rooms, new comparator, string, nah, public inter, string, room 1, string, room 2. Integer price 1, get price room 1 itu berarti mendeklarasikan harga dari kamar rumah sakit. Lalu di sini ada sistem outprint daftar kamar urutkan berdasarkan harga. Nah, for string room rooms, sistem outprint room, sistem outprint break. Nah, sampai di situ. Selanjutnya kita akan beralih ke case 4. Case 4 ini untuk penutupan. Jadi di sini kami menampilkan terima kasih telah menggunakan layanan kami. Lalu user nanti diarahkan untuk exit, mau lanjut atau tidak. Jika lanjut, nantinya akan kembali ke menu awal, yaitu pemilihan identitas, terus ada pemilihan kamar, ada pemilihan dokternya juga. Nah, jika tidak ingin lanjut, maka sistem akan berhenti sampai di sini. Gitu, selesai. Sekarang mari coba kita run. Sini karena saya menjelaskan case 3, yaitu pemesanan kamar. Kita coba pilih 3. Nah, selanjutnya kita coba pilih kamar VIP 1, itu yang nomor 3. Nah, kamar VIP 1. Selanjutnya kita disuruh menuliskan identitas kita. Di sini Rangga. Nah, Rangga telah memilih kamar VIP. Harga sewa kamarnya 1.500.000 per hari. Berapa hari Anda dirawat? Misalkan dirawat 3 hari. Nah, sini langsung ada total harga sewa yang harus Anda bayar adalah 5.250.000 karena tadi 1.750.000 itu dikalikan 3 karena saya memilih 3 hari. Selanjutnya ada terima kasih telah menggunakan layanan kami. Nah, di sini ada 2 pilihan, yaitu mau mengulang ke menu atau sudah selesai sampai sini. Misalkan kita ngulang ke menu, kita tinggal pencet Y atau pilih Y. Nah, langsung ada tampilan seperti awal tadi di sini, identitas pasien. Nah, jika kita coba untuk selesai ya. Nah, jika kita memilih untuk menyelesaikan, sini kita pilih T. Nah, program akan selesai. Sampai di sini saja. Terima kasih untuk teman-teman untuk sudah
mendengarkan dari awal sampai akhir tentang program yang kami buat. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan kalau ada pertanyaan, boleh chat di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.